Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi pada Mana Rema hari Senin ya, tahun 2023. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur di tahun yang baru ini kami boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu. Biar firman ini menjadi berkat yang akan menuntun langkah kami sepanjang hari ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman, berkati juga semua yang mendengar kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema, adakah yang baru? Kejadian pasal 7 ayat yang ke-11. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Bapak Ibu saudara sekalian, Alkitab mencatat ketika Nuh berumur 600 tahun, bulan kedua tanggal 17, terbelahlah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dari Kejadian 8 kita bisa memperoleh keterangan lagi. Dalam tahun ke-601 bulan pertama tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu untuk melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Lalu Nuh keluar dari bahtera bersama dengan istrinya, anak-anaknya, dan istri anak-anaknya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, pergantian tahun itu biasanya identik dengan kesempatan baru, semangat baru, pengharapan baru, komitmen baru. Ada semangat baru awalnya, tetapi pertanyaannya, tahan berapa lama? Orang yang gagal mendisiplin membaca firman Tuhan, biasa tahun baru memperbarui komitmennya. Tapi berjalan 2 minggu kemudian sudah mulai gagal lagi, tidak disiplin lagi. Tahun baru tidak membuat bumi menjadi baru dan segala sesuatu jadi baru. Kadang kita menjumpai karakter manusia yang masih tetap sama. Bahkan kadang yang dulu baik malah menjadi buruk. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, pergantian tahun itu bukan waktunya kita untuk santai-santai. Belajar dari yang dialami oleh Daud pada pergantian tahun ketika raja-raja biasanya maju berperang, Daud malah tinggal di Yerusalem. Masa pergantian tahun adalah masa peperangan, bukan masa santai-santai. Kalau kita membaca Lukas 4:13 dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bapak Ibu saudara sekalian, dari ayat ini kita bisa menangkap atau mengambil kesimpulan, iblis itu tidak pernah kenal kata menyerah. Menyerang Tuhan Yesus 3 kali ketika gagal, Alkitab tidak mencatat iblis menyerah, tapi dia mundur dan menunggu waktu yang baik. Iblis itu selain tidak pernah menyerah, iblis juga sabar. Iblis juga rajin untuk mencari kesempatan melakukan serangan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, pergantian tahun adalah waktu untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu apa saja yang akan terjadi dalam hidup kita di masa yang akan datang. Hari-hari ini kita bisa melihat bagaimana bencana yang terjadi, ada banjir, ada longsor. Nah, kunci supaya kita kuat menjalani tahun 2023, Musa berkata, jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Negeri itu bicara tempat tinggal. Tidak semua orang kuat menjalani tantangan, goncangan kehidupan. Kita bisa jadi kuat ketika kita melekat
kepada Tuhan. Nah, Salomo pernah berkata dalam Pengkhotbah 1 ayat 9 dan 10, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu lama sebelum kita ada. Jadi sebenarnya orang yang pernah mengalami sesuatu yang baru atau tahun yang baru itu hanya Nuh. Ya. Nuh mengalami tahun baru dalam bahtera. Kejadian 8:13 berkata, tahun ke-601 bulan pertama tanggal 1, ketika bumi itu sudah kering, lalu Nuh keluar dari bahtera. Ya, Nuh keluar dari bahtera, Nuh mengalami tahun baru di mana semuanya baru setelah air bah menggenangi bumi selama 1 tahun 10 hari. Nuh bersama keluarga mengalami tahun yang baru. Bedanya dengan kita ini hanya mengalami pergantian tahun atau kalender baru, tetapi masih hidup dalam tabiat atau sifat karakter yang lama. Hal-hal baru yang disediakan Tuhan bagi Nuh dan keluarganya. Yang pertama adalah bumi yang baru. Melalui air bah, Tuhan membuat pembersihan. Buminya memang masih sama, tapi sudah ada perubahan karena setelah air bah, bumi tidak lagi dihuni oleh manusia-manusia yang kecenderungan hatinya hanya membuahkan kejahatan semata-mata. Kejadian 6 ayat yang kelima. Ini yang baru dalam tahun yang baru. Kemudian yang kedua yang dialami Nuh adalah pekerjaan yang baru. Kejadian 9:20 berkata, Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Nuh menjadi orang pertama yang membuat kebun anggur. Lalu yang ketiga adalah perjanjian yang baru. Jaminan perjanjian yang baru. Kejadian 8:21 berkata, ketika Nuh keluar dari bahtera, Nuh membangun mezbah. Dan ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Bapak Ibu saudara sekalian, perhatikan yang dialami oleh Nuh. Kesempatan menikmati bumi yang baru yang telah dibersihkan dari manusia-manusia baru yang lahir dari keluarganya sendiri. Yang kedua, pekerjaan yang baru. Yang ketiga, mendapat jaminan dan perjanjian yang baru. Bumi memang tidak dimusnahkan dengan air bah lagi, tapi suratan Petrus berkata bumi akan dihanguskan dengan api. Sekarang kita melihat bagaimana Nuh menggunakan berkat yang dipercayakan kepadanya. Kejadian 9:20-21 berkata, Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Kegagalan Nuh mengelola berkat yang dipercayakan kepadanya membuat Nuh mabuk dan tidak berpakaian. Kejadian 9:28 berkata, Nuh memang masih hidup 350 tahun lagi sesudah air bah. Nuh masih mendapat kesempatan hidup 350 tahun lagi. Tetapi sayang, catatan Nuh sebagai orang benar tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah, itu yang hilang. Jadi Bapak Ibu saudara perhatikan perpanjangan umur yang Tuhan beri kepada kita semua. Jangan sampai membuat predikat kita sebagai orang benar tidak bercelah dan orang yang hidup bergaul dengan Allah itu hilang dari hidup kita. Jadi hal ini membuktikan bahwa tahun baru tanpa pembaharuan dalam diri kita itu sia-sia saja. Meskipun sudah diberi kesempatan hidup bersama manusia-manusia yang baru, mendapat pekerjaan baru, mendapat perjanjian baru, sia-sia diberi yang baru semuanya kalau hanya digunakan dengan cara-cara yang lama, paradigma yang lama.
Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Perkara yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bapak Ibu saudara perhatikan, Paulus kan tidak berkata siapa ada dalam gereja, siapa ada dalam menara, siapa ada dalam mezbah, siapa ada dalam persekutuan doa. Tapi dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru. Tahun 2023 ini, mari kita tetap tinggal di dalam Kristus Yesus. Karena hanya dengan menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus yang akan berdampak pembaharuan hidup, yang setiap hari kita dapat memuliakan nama Tuhan. Nuh menjadi peringatan atau pelajaran bagi kita semua. Jangan hanya awalnya saja menjadi orang benar, tidak bercela, hidup bergaul dengan Allah. Berkat jangan membuat kita mabuk menikmati sampai lupa pada Tuhan sumber berkat. Karena berkat itu hanya sarana untuk kita menjadi berkat atau saluran berkat bagi orang lain. Dengan pertolongan Tuhan, bersama-sama kita menjalani tahun 2023 dengan tabiat atau karakter yang terus-menerus diperbaharui oleh kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur buat pesan firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Roh Kudus menolong kami, menolong kelemahan kami supaya kami menjadi manusia baru yang terus diperbaharui dari hari ke hari, memiliki hati yang baru, hati yang taat, bukan hati yang memberontak, bukan hati yang menyepelekan kehendak Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini, dan kami yakini apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, kalau itu berkenan kepada Tuhan, Tuhan pasti memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.